Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Regina. Apa kabar Mbak Regina? Baik, Mas Bayu. Iya, katanya Mbak Regina ini punya pengalaman mistis. Soalnya di sini kita biasa menghadirkan orang-orang yang pernah kena guna-guna, bukan kena guna-guna, tapi mengirim guna-guna, mengirim santet. Ada juga punya ilmu pengasihan. Mbak Regina punya pengalaman seperti itu? Kebetulan belum lama ini, Mas Bayu. Jadi tetap di tahun 2018, hampir 2 bulan yang lalu lah, gitu kan. Sebenarnya saya percaya nggak percaya dengan namanya mistik, karena dengan kasat mata kita kan nggak melihat ya. Tapi ini terjadi waktu pada maghrib itu di rumah saya, tepatnya di kamar saya gitu kan. Itu saya pas mau keluar dari kamar mandi, itu ada bola api yang benar-benar kita lihat cuma di film-film aja. Selama ini kan film-film mistik itu selalu ada bola api terbang gitu kan. Dan saya nggak pernah percaya itu. Sampai satu waktu itu benar terjadi dan benar-benar depan mata saya, di kamar saya, di atas TV saya, ada yang terbang dan meledak dan berubah jadi asap, dan tiba-tiba lampu rumah saya mati bawahnya semua. Tapi baik-baik aja semua? Semua sih alhamdulillah baik, cuman teman-temanku bilang itu namanya kiriman santet, dia bilang gitu kan. Kiriman santet? Katanya begitu, makanya udah jangan tidur jam 12 ke bawah, tidurnya jam 12 ke atas, dia bilang gitu kan. Akhirnya sampai sekarang nih aku meyakini, ya tapi nggak tahu benar nggak tahu nggak ya. Sampai sekarang jadi aku berusaha tidur di atas jam 12 walaupun udah ngantuk banget. Ditahan? Ditahan, jadi jam 12 sih, jam 1-an lah gitu. Karena takut, tapi nggak tahu sih benar atau enggaknya ya gitu. Oke, mudah-mudahan sih ya baik-baik aja semuanya ya Mbak Iya, ya. aku sih merasa sih baik-baik aja, tapi kan kita yang kita nggak lihat, kita nggak pernah tahu ya. Tetap perlu waspada juga Iya, ya. betul. Oke baik, nah partisipan kita pada malam hari ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki kesaktian. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilakan Oci. Mbak Oci, apa yang Anda lakukan sehari-hari? Saya punya usaha. Usaha berjualan, produk, jasa, Depot dekor, kayu. depot kain. Oke, apa yang mau Anda ceritakan kepada kami semua? Maaf sebelumnya Mbak, ya Mas. Saya sebenarnya kesini mau minta tolong sama Roy. Dan saya bermaksud cuma curhat sama Roy. Tapi karena Anda nanya, sebenarnya saya nggak enak tentang pribadi saya diungkap di sini. Oke. Saya punya pegangan. Pegangan maksudnya Mungkin jimat? jimatnya. Iya, seperti itu. Apa yang terjadi dengan jimat Anda dan untuk apa jimatnya? Saya sungguh nggak enak banget mau ngomong di sini. Saya ngomongnya sama Roy bisa. Mau langsung ngomong sama Roy Iya. aja? Oke baik. Tapi Anda baik-baik aja kan sekarang kondisinya? Sedikit. Sedikit apa maksudnya? Ada hal yang mengganjal, mungkin cuman Roy mungkin bisa bantu saya. Tapi Anda tidak di bawah pengaruh makhluk atau apapun itu? Mohon maaf, bisa saya ketemu Roy? Oke sih. Bisa, tapi saya mau memastikan bahwa Anda baik-baik saja supaya kami juga semua di sini baik-baik aja, tidak ada yang dapatkan ancaman. Saya baik-baik aja.
kalau begitu, kalau emang Anda ingin langsung ketemu dengan Roy Kiyoshi, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ochi, lahir pada tanggal 23 Maret 1988. Tinggal di rumah bernomor 49. Sosok yang menarik, namun dia tergolong orang yang pendiam dan pendendam. Kehidupannya dipenuhi kegelapan. Dia sangat akrab dengan ilmu hitam dan guna-guna. Saya melihat korbannya begitu tersiksa. Rasa sakit yang luar biasa. Saya melihat ada sosok tinggi besar yang mencoba untuk hadir pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat datang. Silakan. Ochi, tanggal lahir 23 bulan 3 1988 dan nomor rumah 49. Mbak Oci tadi datang ke sini hanya ingin cerita sesuatu dan mengungkapkan apa yang dialami kepada Roy Kiyoshi, tapi sudah memastikan bahwa tidak dibawa pengaruh apapun dan semuanya akan baik-baik aja, tidak ada yang mendapatkan ancaman. Ya, kita nggak akan ada bahaya di sini ya, betul? Nah, Oke, silakan Roy. Entah kenapa saya melihat Mbak Oci penuh dengan dendam dan amarah gitu, dan saya mencium ada bau darah segar. Darah. Saya mencium ada makhluk di belakang kamu yang saya lihat seperti darah gitu loh, dan saya merasakan ini kencang banget baunya dan pemuja. Makhluknya seperti apa, Roy? Saya melihat juga tempat goa Goa? atau sungai. Ada apa dengan goa dan sungai? Boleh saya jujur? Saya memiliki pegangan Apa? memiliki pegangan siluman buaya. Siluman buaya. siluman buaya. Siluman buaya, betul. Anda Maaf punya ya sebelumnya ya. Iya. Nggak apa-apa. Memang saya melihat di kepala saya memang ada bentuk buaya, tapi berbadan manusia seperti buaya, tampaknya seperti memang buaya, tapi saya melihatnya memang seperti berbadan manusia. Nah, kepalanya buaya tapi badannya tubuhnya manusia gitu. Iya. Siluman. Iya, Siluman. siluman. Memegang kapak besar. Kapak. Maksudnya dia bisa menyakiti siapapun gitu, Ron? Iya, betul sekali. Apakah itu betul, Mbak Ocha? Iya. Saya melihat ada perlawanan dari sini. Entah kenapa semakin lama semakin kesini Mbak Ocha dari body language-nya, dari posturnya, dari cara dia duduk, tiba-tiba sang siluman buaya kayaknya nggak nyaman deh. Benar-benar nggak nyaman. Itu yang saya lihat sebenarnya. Saya merasakan adanya datang kemari. Mohon maaf, dia selalu ikut dengan Mbak Ocha mungkin. Ya. Karena dia pendamping untuk saat ini sebagai pendamping aku, pelindung aku.
Oke, Anda boleh ceritain ke kami selengkapnya. Ada Roy Kiyoshi juga, tadi Anda mau cerita sebenarnya apa hubungannya dengan siluman atau makhluk buaya itu dengan jimat Anda, dan pertama kali bisa ada makhluk-makhluk ini dalam diri Anda yang ngikutin ini, gimana ceritanya, Mbak? Sebenarnya saya nggak mau cerita ini karena hal pribadi ya. Karena saya udah merasa nggak tahan lagi. Ini pegangan kayaknya sangat menyangkut diri aku udah sama keluarga aku. Bahayanya. Bahayanya udah kena ke keluarga. Tadinya saya cuman minta pegangan, nggak sampai buaya, sampai siluman nggak sampai gitu. Cuman buat pegangan diri aku. Maksudnya pegangan untuk apa? Setelah suami saya meninggal, tahu sendiri kalau seorang single parent itu gimana ya. Jadi saya tadinya mau berobat ke suatu itu ya. Tapi dari situ setelah dari situ kayaknya dimimpiin buaya gitu kan. Jadi saya jadi berpikir balik lagi ke Mungkin ke orang itu gitu ya, ke orang pintar maksudnya. Orang pintar. Ya. Oke. Lalu? Karena sebabnya juga usaha depot saya itu udah mau bangkrut ya Mbak. Dan itu peninggalan dari suami saya. Oke, jadi Anda datang ke orang pintar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya hampir stres, saya bingung. Karena apa? Anak-anak saya mau dihidupin. Dan saya berpikir, saya harus kuat dong. Oke. Ada teman juga yang bawa saya ke situ tadinya. Dan saya tadinya sempat berpikir juga kan, apa tidak ada cara lain kan? Tapi akhirnya Anda lakukan, Anda datang ke sana dan Anda minta jimat atau gimana ceritanya? Bukan jimat, tapi pegangan. Pegangan. Pegangan itu berbentuk bacaan kah, ritual kah, benda atau apa? Benda. Tapi nggak mungkin saya tunjukin di sini, karena itu hal pribadi. Oke, benda itu dikasih oleh orang yang Anda temui. Tujuannya untuk menyelamatkan depot Anda, artinya untuk memberi keuntungan secara ekonomi begitu ya? Iya. Oke, setelah itu apa yang terjadi pada saat sudah pulang dari sana? Anda bayar untuk itu? Dia tidak menerima bayaran. Oke, setelah itu Anda pulang, Anda bawa itu jimat, apa yang terjadi? Setelah itu, karena mungkin ini ya, aku belum terfokus ke situ. Masih pikiran aku ragu. Seminggu dari itu ada perubahan. Perubahannya maksudnya? Ya sedikit lancar gitu kan. Dan sekarang tahu sendiri, orang nggak mungkin seluruh pakai kayu kan. Gimana? Orang seluruhnya nggak mungkin pakai kayu kalau bikin rumah gitu. Oke. Nah, tapi setelah seminggu dari itu ada perubahan. Depot aku agak sedikit lancar. Rame gitu maksudnya? Rame tuh enggak. Tapi lebih baik. Tapi ada kemajuan lah dari yang kemarin-kemarin. Oke. Nah, terus ini di mana makhluk? Serem amat. Iya. Serem banget ya Mas Bayu. Iya. Saya ngelihat di sini ada darah-darahnya. Saya ngelihat di sini Mbak Oci ya. Iya. Kamu tuh udah makan korban banyak deh. Saya ngelihat ada beberapa korban jiwa belakangan ini. Darah. Ini makhluk ini ada di dia, Roy? Iya, makhluknya ada di dia. Maksudnya sampai meninggal Mas Roy? Iya, sampai meninggal. Darah. Korban jiwanya tuh siapa, Roy? Orang-orang yang sekelilingnya. Saya merasakan orang-orang sekelilingnya darah semuanya. Di sini semuanya darah. Keluarganya kah? Orang lain juga bisa. Yang dia kenal tapi? Orang yang dia kenal maupun tidak kenal. Tapi saya herannya, jika tidak dapat orang, apa yang dilakukannya ya?
Jadi minta tumbal mungkin ya. Jadi makhluk ini yang berasal dari jimat atau pegangan yang ada di Mbak, lalu makan korban, betul? Iya.